Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berbicaralah. Tuhan kami siap mendengar. Silakan duduk. Semuanya selamat pagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan yang juga ada di streaming. Terima kasih kepada Pastor Mogi untuk kesempatan saya bisa bagi sesuatu dari firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Kita akan membaca satu ayat tuliskan oleh Rasul Paulus menjelang dia meninggal kepada anak didiknya di 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dengan satu kalimat ini Paulus itu beritahu kepada kita sesuatu yang kita semua mestinya sudah tahu, tapi mungkin gak berani mengakui. Apa itu? Hidup ini susah. Nah, saudara, saya bilang kita kurang berani mengakui karena kadang-kadang kita dianggap kurang punya iman kalau mengakui hidup ini susah. Tapi Alkitab terang-terang mengatakan, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 16, dalam dunia ini kamu akan menderita kesusahan. Kemudian Mazmur 90 kita sudah tahu ayatnya, masa hidup kita itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Nah, hidup tidak hanya susah. Hidup akan tambah susah. Semakin kita mendekati kedatangan Tuhan kali yang kedua, menurut Paulus. Pandemi COVID sebentar lagi akan berlalu. Akankah muncul pandemi yang lain? Kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Berbagai organisasi ini mau sebentar. masih berikan peringatan yang barangkali kita kurang perhatian akan sebenarnya dua pandemi yang sedang terjadi. Pandemi pertama itu namanya pandemi COVID-19. Tapi ada pandemi kedua, namanya pandemi kesehatan jiwa, mental health. Dan itu adalah sesuatu yang barangkali bisa untuk beberapa orang lebih berbahaya daripada pandemi COVID-19-nya. Ya. Nah, ini kita bicara mental health, kesehatan jiwa, kita bicara tentang pergumulan kejiwaan yang umum dialami manusia seperti contoh orang stres lah, orang depresi, orang alami kecemasan, dan berbagai gangguan yang lain. Saya tidak tahu berapa di sini yang stres. Okay. Asumsinya mestinya ada, paling nggak ada satu orang saya tahu stres, yaitu saya. Okay. Ini pertama sudah 2,5 tahun saya bicara dengan begitu banyak orang, jadi saya ada stres sedikit. Nah, berapa di sini yang tahu tentang istilah stres? Stres ini istilahnya dan teorinya ditemukan oleh satu orang dokter ahli endokrin bernama Hans Selye. Selye ini mengetes berbagai binatang di labnya dan menemukan binatang-binatang ini kalau dibuat nggak nyaman hidupnya. Contoh, suara keras terus-menerus dikasih ke kandangnya. Contoh, kasih dia udara panas terus-menerus atau dingin terus-menerus yang ekstrim, gangguan-gangguan lain akan membuat mereka kena penyakit-penyakit yang ternyata manusia juga alami. Nah, dia pakai istilah stres. Berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah dia tua, dia ditanya begini, apa itu stres? Dan selama berpuluh-puluh tahun, Hans Selye tidak bisa berikan suatu definisi yang pas, yang memuaskan stres itu apa. Jadi terakhir ditanya, oke, apa itu stres? Dia jawabannya begini, semua orang tahu apa itu stres. Sebenarnya nggak ada orang yang tidak tahu. Saya baca pertanyaan itu, saya pegang hati. Ternyata penemu istilah stres dan teori stres ternyata jadi stres gara-gara istilah stres. Okay? Jadi dengar kata stres aja, itu udah bikin stres. Stres kena ke siapa saja, nggak memandang jenis kelamin, pendidikan, bahkan agama. Semua orang bisa alami stres. Nah, waktu saya ngomong ini ada orang kurang setuju. Banyak
manusia yang kebal stres. Nomor 1 pelawak, nomor 2 pendeta. Yang pertama pelawak kan dia ketawa terus, bikin orang ketawa. Tak mungkin dia stres. Nah, dia itu nggak mungkin, oke? Nah, kalau sudah percaya yang demikian, itu namanya hoax. Okay? Robin Williams tahun 97 dinobatkan sebagai manusia terlucu sedunia. Kalau saudara-saudara pergi ke Los Angeles, di sana ada satu teater, satu tempat namanya The Laugh Factory, alias pabrik ketawa. Semua komedian Amerika yang terkenal, semua pasti pernah tampil di Laugh Factory di LA. Itu pusatnya bikin orang ketawa di Amerika. Nah, saudara, itu di sana itu selalu ada orang-orang lucu-lucu bikin orang ketawa. Tapi Senin dan Kamis, seminggu 2 kali, selalu ada kunjungan psikolog dan psikiater. Untuk apa? Mengkonseling para pelawak itu. Kenapa? Ternyata para pelawak itu stresnya bukan main. Gimana bikin orang ketawa? Stresnya bukan main. Charles Spurgeon itu di depan 20.000 orang nggak pakai mikrofon. Ini orang luar biasa. Dan Ratu Victoria katanya sampai menyamar ke gereja untuk mendengar dia khotbah. Sampai sekarang khotbah-khotbahnya masih dibaca dan dipakai oleh para pengkhotbah. Jadi dia mau naik khotbah, dia mesti naik tangga 15 tangga. Karena mimbarnya itu gini di atas ini, dia mesti naik. Berkali-kali udah sampai ke atas turun lagi, pulang ke rumah. Kenapa? Stres. Gak bisa khotbah, turun. Dibayangin jemaat udah tunggu dia sampai ke atas, turun lagi. Seperti apa rasanya itu? Dia bicara soal stres, soal depresi, dia karang buku soal depresi sampai meninggal. Tetap aja depresi. Nah, jadi semakin kita jalani hidup ini, semakin kita menyadari bahwa hidup itu akan semakin menantang, nggak akan tambah gampang. Maka kita perlu perhatikan isu bagaimana kita menjaga tidak hanya badan kita, tapi juga jiwa kita. Nah, apakah kita bicara tentang kesehatan mental? Oh, jelas sekali, ada. Adakah kita bicara tentang jalan keluar dari masalah kesehatan mental? Jawabannya jelas sekali. Tapi pertama-tama saya mau jelaskan satu mitos, pola pikir yang salah tentang kekristenan. Banyak orang mengira begini, kalau jadi Kristen, itu adalah jalan keluar dari semua masalah. Nah, itu jalan keluarnya itu. Pokoknya ikut Yesus, masalah kita selesai. Ya. Mulai dari sakit penyakit sampai masalah keuangan, rumah tangga, semuanya beres. Saya tidak menyangka saudara sekalian, bahwa itu terjadi. Saya adalah orang yang datang ke Yesus ketika umur 23 tahun, dalam keadaan sudah 9 bulan, sakit parah sekali, ditangani oleh ahli saraf. Tidak bisa sembuh. Saya sembuh karena Yesus. Jadi jelas sekali, saya percaya itu. Tapi masalahnya kita mengira bahwa kita jadi Kristen kebal masalah. Itu yang problem. Begitu kena masalah, kita terkapar. Jadi kok seorang pengikut Kristus katakanlah kena stres, depresi, kecemasan, itu dianggap kurang iman, kurang doa, kurang percaya, kurang baca kitab, macam-macam. Akibatnya orang yang alami masalah gangguan kesehatan mental itu cenderung cuci tangan kok dilap-lap nih pakaiannya. Nah, kita berikan Megang gambaran meja berbeda. lagi, jangan Kita pegang bicara langsung. terus terang Cuci tangan aja tentang yang megang namanya megang. pergumulan Abraham, kelemahan Musa, tentang penderitaan Ayub, dan kemudian air mata Daud. Jadi ini yang membuat saya percaya. Salah satunya saya percaya Alkitab. Kenapa? Jujur. Alkitab itu bicara tentang kebaikan tokoh-tokohnya, tapi juga kekurangannya. Nah, saudara sekalian, beberapa contoh Alkitab. Orang-orang yang menderita tekanan mental, contoh klasik itu namanya Nabi Elia, Superman-nya perjanjian lama. Di 1 Raja-Raja 18, dia itu naik, mencapai puncaknya ketika dia memanggil api turun dari langit. Coba pernah nggak mencoba yang demikian? Kalau Iya ini, dia mau ngapain? Kita semua pernah deh. Masak es atau orang masak es? Rekor saya. Waduh. Ya nanti saya bareng rekam. Masa air buatan sih? Nanti? Nah, minum obat nanti. Wah, masih nanti aja kok.
3 jam kemudian Dia baru dia mau berhenti. nyenden Ini sih. pasti berhenti. Ya nenden di situ saya Tapi saya gantian. belum pernah Iki berdoa wis minta salah api wis. turun dari langit, Nggak apa-apa saudara sekalian. nyenden. Oke. Apa-apa. Nah, Elia Mau melakukannya. ganti baju. Tapi satu pasal kemudian, di pasal 19, dia lari terbirit-birit dari kejaran seorang wanita bernama Isabel. Ini loh nih baju ini kan. Kabur, tinggalkan pelayanan, Dipake ikan merasa rawang. pengen mati saja. Loh, Dan akhirnya kita melihat seperti orang naik roller coaster. Naik turun, Iya, ekstrim sekali. tapi Itu nggak nabi ada besar. baju. Kalau saudara baca kisahnya di 1 Raja-Raja pasal 19, saudara menemukan gejala-gejala depresi yang khasnya bukan main. Contoh, dia pengen mati, dia kemudian tidur terus-menerus, kemudian dia itu ketakutan, merasa diri gagal, sampai kepada yang akhirnya dia lari dari pelayanan. Gejala khas depresi muncul pada Elia, saudara sekalian. Cuman satu hal yang benar dia lakukan. Apa itu? Dia lari ke gunung Horeb. Horeb itu gunung apa? Horeb itu punya nama lain, yaitu Sinai. Tempat Tuhan itu memberikan 10 perintah Allah. Jadi dia lari ke Horeb, dia lari ke hadirat Tuhan. Itu yang membuat dia alami pemulihan dan kesembuhan yang hari ini kita akan bicarakan. Seperti apa yang dia alami dan bagaimana kita semua bisa belajar menangani tekanan dalam hidup kita. Ini kan minggu, besok kan nggak bisa handphone ya, sekarang aja ada. Ambek di setel, ambek di rumah nong mari wes. Elia itu belajar yang namanya let go. Let go itu artinya melepaskan dari pegangan, tidak pegang terus. Nah, dalam hidup ini kita berupaya memegang banyak hal. Dari kecil kita sudah demikian, dikasih mainan, dibawa tidur, nggak mau lepas, oke, nggak mau let go. Sampai kita itu sudah besar sekalipun, banyak hal itu kita pegang terus. Nah, saya kasih contoh pegangnya itu apa? Contoh, kita ini perlu lepaskan, let go, hal-hal di masa lalu, trauma masa lalu, luka masa lalu, itu semua perlu let go. Karena saya baru saja dengar seorang, saya diminta konseling satu orang yang punya suatu pengalaman, dia ceritakan itu terjadi 50 tahun yang lalu, ada orang menghina dia. Sampai sekarang, 50 tahun, dia tetap bicarakan, orang ini perlu let go. Orang perlu let go hal yang di masa depan, yang di luar kendali kita. Ada banyak hal kita nggak bisa tahu tentang masa depan. Kita perlu belajar untuk let go. Let go, saudara sekalian, tuntutan kita terhadap orang lain. Saya kasih contoh, semua kita ini punya namanya ekspektasi. Nah, ekspektasi kita ini dari hal yang kecil sekali. Saya kasih contoh begini. Bapak Ibu bangun pagi, okay? Ketika bangun pagi, apa yang pertama dilakukan? Saya tahu sebagian saudara luar biasa. Sebagian minum, sebagian ke toilet. Saya kalau bangun pagi, pertama saya perbuat bukan itu. Saya buka mata dulu. Ya, itu yang paling penting. Nah, oke, saya mau tanya ya. Okay. Anda ke kamar mandi, dorong pintunya. Ada nggak ekspektasi? Ada, pintu kebuka. Anda putar keran air, ada nggak ekspektasi? Ada, airnya ngalir. Pencet tombol itu lampu, ada nggak ekspektasi? Ada, lampu mesti nyala. Kemudian setelah itu mandi, kemudian ke mobil. Ada nggak ekspektasi? Ada, pintunya kebuka. Kemudian pencet itu tombol atau putar kunci. Ada nggak ekspektasi? Ada, mesin nyala. Nah, sekarang bayangkan suatu pagi. Ada bangun pagi. Dorong pintu, macet, terpaksa tendang. Kemudian putar itu keran, nggak ngalir, PLN mati. Akhirnya terpaksa cuci muka pakai aqua. Kemudian setelah itu, pencet tombol lampu, nggak nyala. Ya. Sampai di mobil, pancet sampai baterainya habis, nggak mau nyala-nyala tuh. Kira-kira hal itu kayak jadi apa tuh? Kacau semua. Nah, itu ekspektasi. Nah, kita ini punya banyak ekspektasi. Hidup harus sempurna. Contoh, istri saya mesti nurut, suami saya mesti manis, anak saya mesti pintar. Itu semua ekspektasi. Bisnisnya harus selalu maju, kerjaannya harus selalu lancar, kemauan saya harus dituruti. Itu semua adalah pegangan kita. Nah, karena kita merasa begini, kalau nggak begini hidup jadi kacau. Dan saya setuju sudah sampai batas tertentu. Tapi sebagian yang kita pegang, harusnya dari awal nggak usah kita pegang. Sebagian yang kita pegang itu seharusnya sekarang sudah nggak usah dipegang. Sebagian yang kita pegang terlalu berat untuk kita pegang. Akhirnya kita jadi capek.
begitu pengharapan kita, ekspektasi kita, tuntutan kita tidak terpenuhi, kita jadi kecewa. Kita kena. Nah, Elia, apa yang harus dia lakukan? Dia ini punya ekspektasi. Saya sudah mengalahkan Nabi Baal, harus terjadi revival. Ternyata nggak terjadi. Isabel mestinya turun. Nggak turun juga itu, ratu jahat itu. Nah, jadi itu ekspektasi dia yang tidak terpenuhi. Ini orang kecewa. Dari mana kita bisa kecewa? Karena kata Yakobus, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tapi ada satu hal yang dia mesti lepaskan. Saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Dia bilang begini, dengar kata-katanya ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dengarin kata-katanya. Orang ini punya satu masalah. Apa itu? Mentalitas korban. Nah, ada orang yang memang korban. Itu perlu ditolong. Ada orang punya mentalitas korban, victims mentality. Yaitu dia berkata, saya nggak bisa bangkit, saya susah sekali, dan lain sebagainya. Itu adalah mentalitas korban. Ada yang ketiga, memainkan kartu korban. Nah, ini yang kita waspadai nomor 3. Oke. Nah, yang nomor 2 ini, saudara perhatikan begini. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa bangkit. Saya udah hancur. Gara-gara asik-asik, desi. Jadi kalau mau melupa saya, yang mesti lupa siapa? Bukan saya. Tapi mereka perlu melupa saya ini. Nah, Elia merasa begini. Saya udah kerja keras loh. Hasilnya macam begini. Semua gara-gara yang lain nggak benar. Nah, itu yang menjadi masalah. Dia mesti let go. Nah, Bapak Ibu sekalian, let go itu bukan sembarang let go. Yang tidak boleh dilepas adalah tanggung jawab. Kalau kita let go semua tanpa tanggung jawab, kita dalam masalah. Kita lari dari tanggung jawab. Nah, gimana Pak? Kalau saya let go lepaskan ini, nanti kacau semua. Maka let go mesti diikuti oleh dua. Let God. Nah, let God, saudara sekalian, let God itu adalah bagaimana kita berhenti menjadi Tuhan. Mungkin kedengarannya agak bisa orang harus jadi Tuhan. Tapi ketika saya belajar konseling, salah satu yang saya pelajari adalah self-care. Bagaimana caranya menjaga dirimu sendiri. Nah, itu ada aturannya. Ada nomor 1 apa itu? Berhentilah berusaha menjadi. Karena konselor mau nolong semua orang. Jadi Tuhan dia lama-lama berusaha jadi Tuhan. Akibatnya dia sendiri akan hancur. Jadi let God adalah mengalihkan beban berat saya kepada Tuhan. Let God adalah berserah kepada Tuhan. Let God itu adalah saya nggak perlu jadi Tuhan karena saya bukan Tuhan. Nah, dalam hidup ini ada bagian manusia, ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan saya jangan pegang. Bagian manusia saya pegang. Jadi ada hal tertentu memang adalah bagian kita, tanggung jawab kita, tapi banyak hal itu adalah bagian daripada Tuhan. Nah, Elia ini perlu biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Dari mana dia belajar? Dia belajar begini, saya bacakan ya. 1 Raja-Raja 19, ayat 11 sampai 13. Saudara perhatikan, di sini pelajaran penting. Firman Tuhan kepada Elia. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Oke, lalu kata-kata ini, 3 kata ini. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Tuhan tidak ada dalam gempa, yang dalam gempa, angin kencang, dan kemudian api. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, pergi keluar, dan
berdiri di pintu gua itu. Maka suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini? Tuhan itu tidak selalu muncul dalam wujud angin topan. Dia tidak selalu muncul dalam wujud gempa yang menghebohkan. Dia tidak selalu muncul dalam bentuk api yang menghanguskan. Seringkali Tuhan itu muncul dalam bentuk angin sepoi-sepoi basah. Apa itu angin sepoi-sepoi basah? Begini loh, kalau enggak diperhatikan, enggak berasa. Itu angin sepoi-sepoi basah. Dia bertiup, kita enggak rasa. Kalau angin ribut, kita berasa. Angin sepoi-sepoi kita enggak berasa. Jadi kalau saya tanya saudara-saudara sekalian, saudara-saudara pernah nggak merasakan yang namanya perlindungan Tuhan? Mungkin sebagian mengatakan kayaknya nggak pernah berasa, Pak. Kenapa? Karena saking saudara dilindungi oleh Tuhan sedemikian rupa, dia bekerja diam-diam. Saudara nggak tahu, saudara-saudara dilindungi oleh Tuhan. Jadi kita perlu saudara sekalian menyadari ini, Tuhan itu sebenarnya terus berkati kita setiap hari dan melindungi kita. Ya. Nah, Elia perlu belajar. Selama ini alaminya yang heboh-heboh. Apa itu? Makan dikirimin sama namanya burung gagak. Kemudian dipelihara oleh seorang janda. Lalu kemudian dia bangkitkan orang mati, suruh api turun dari langit. Pokoknya semua yang heboh-heboh. Nah, sekarang dia perlu belajar. Tuhan tidak selalu yang heboh-heboh. Dia tetap bisa bekerja sekalipun dalam bentuk bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah, bahasa orang let go dan let God itu ada di Yakobus 4. 13 sampai 16. Ini bahasa orang let go. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, ini bahasa orang let go dan let God. Dia sadar, saya punya kelemahan. Saya nggak tahu masa depan. Saya bahkan nggak tahu habis kebaktian ini apa yang terjadi. Jadi saya perlu belajar untuk let go dan let God. Orang demikian nggak jadi terus jadi parno. Dalam ketakutan terus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Enggak. Dia justru tenang karena masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Nah, saya mau tanya saudara-saudara ya, mendingan mana? Masa depanmu ada di tanganmu sendiri atau di tangan Tuhan? Yang mana? Di tangan Tuhan lah, otomatis. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah sudah pernah berdoa mempercayakan masa depan dalam tangan Tuhan? Jadi orang perlu terus-menerus menyadari, saya nggak tahu masa depan, jadi yang bicara soal masa depan, saya mesti mengandalkan Tuhan secara terus-menerus. Nah, masalahnya adalah apa? Kita ini ada ketakutan. Sehingga susah let go, let God. Ada orang jatuh dari jurang. Dia akhirnya kepegang tanam pohon kan. Untung kepegang pohon, nggak jatuh kena ke dasar lembah. Dia pegang itu ranting cabang pohon itu dengan erat. Kemudian lama-lama capek, jadi dia teriak, Tuhan, tolong saya. Tuhan, kalau tolong saya janji akan rajin ke gereja, saya akan baca Alkitab, ikut mission trip, bayar per bulan, semua dijanji. Ada suara bilang gini, aku mendengar doamu, sekarang lepaskan peganganmu. Dia nggak mau. Lepaskan peganganmu. Percaya nggak sama aku? Percaya Tuhan. Sekarang lepasin. Dia teriak lagi. Ada nggak orang lain selain Tuhan? Ya, dia nanya yang lain. Akhirnya seorang ngomong lagi, lepaskan peganganmu. Dia lepaskan. Ternyata dia cuma setengah meter dari tanah. Oke, ya. Nah, tapi ketakutan buat kita nggak berani lepas. 3 adalah let's go. Oke. Let God, let go, let's go. Coba kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 dan 16. Setelah Elia dipulihkan oleh Tuhan, sekarang dia mesti kembali ke pelayanan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. 1, 2. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. 3. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Oke, dia sudah belajar let go dan let God.
Sekarang dia diminta kembalilah ke pelayanan. Tapi caranya sekarang beda. Dia bukan lagi single fighter, dia sekarang melakukan delegasi. Nomor 1, Hazael diurapi jadi Raja Aram bukan oleh dia. Okay. Dia tidak langsung. Tapi Elisa bicara kepada Hazael. Yang kedua, yang namanya Yehu, cucu Nimsi, diurapi jadi Raja Israel bukan oleh dia, tapi oleh anak buah dari Elisa. Yang dia lakukan sendiri benar-benar adalah yang nomor 3, mengurapi Elisa. Jadi cara kerjanya sekarang beda. Pelayanan tercapai nggak? Tercapai, tapi bukan oleh tangan dia sendiri, tapi melalui tangan orang-orang lain. Dia belajar satu hal, dia bukan Superman yang menyelamatkan bangsa sendirian. Nggak bisa. Tuhan yang sanggup. Dia sendiri nggak akan bisa. Jadi saudara sekalian, belajar untuk let go, let God, dan let go. Saya tutup dengan satu cerita. Henry Nouwen itu seorang pastor Katolik. Itu ambil cuti, dia ngajar di Harvard. Dia cuti ke Toronto, dan kemudian cuti itu setahun itu selama setengah tahun. Bayangkan nama Tuhan ini nonton sirkus tiap malam. Dia nonton sirkus. Punya II, Mas. Tiap malam Biar datang, nih, malam dia lagi tuh. Tiap malam selama 6 bulan. Nah, dia bilang saya tertarik sekali dengan namanya terapis. Terapis tahu kan? Saya tunjukkan fotonya ya. Terapis itu begini. Terapis adalah orang yang di atas gitu, terus pakai tali gitu ya. Kemudian dia itu akan lepaskan dan kemudian pegang ke sana. Oke? Ya. Nah, ketika dia terapis gitu, goyang-goyang kayak gitu, karena saking tertariknya, dia kemudian kenalan sama pemain terapisnya. Dikenalin dan dikasih tahu rahasianya begini. Terapis itu ada 2. Satu yang bagian goyang-goyang-goyang, kemudian nanti dia lompat ke satu orang di sini yang bagian nangkap dia. Tahu kan? Oke, adakah fotonya slide saya dimunculkan? Supaya saudara punya gambarannya. Nah, saudara saya perhatikan begini ya. Oke. Nah, itu yang lepas itu namanya flyer. Yang satu namanya catcher. Nah, saya mau tanya sama Anda semua. Yang hebat itu flyer atau catcher? Jawabannya catcher. Hanya yang senior boleh jadi catcher. Flyer itu junior. Flyer itu cuman perlu syaratnya 2. Nomor 1 berat badan, nggak lebih dari 7 kg. Ya. Karena kalau lebih dari itu tidak bisa bayangkan. Yang kedua, dia perlu berani melompat itu saja. Ini mulai nih flyer. Kaos pinkku nggak ada. Dia mulai. Pada satu titik dia disuruh lepaskan pegangannya. Dia lepas. Ketika lepas, tugasnya cuma 1. Diam. Iya. Ulurkan tangan. Jangan begini. Iya, tak boleh kaos pink nggak ada. Dia cuma perlu Tapi nggak cuci karena mau tak pakai di sana. Karena nasib dia sekarang tergantung kepada dan dia mesti yakin bakal datang dan pegang. Halo? Halo, Lingga. Lingga, ini kayaknya bajunya kurang 1 ya. Aku nyari kaosku yang pink nggak ada. Pink polos. Nggak ada lagi. Dan belajar untuk percaya, dia pasti akan datang. Oh, aku ngitung juga kurang 1 kayaknya. Terus saya cariin kaosku yang warna pink nggak ada. Pink polos. Catcher yang luar biasa. Dia master dari semua catcher. Iya. Saya cerita ini di Surabaya. Besok paginya saya pulang ke Siapa tahu pas masuk Noi kurang. Nah, saya masuk pesawat. Siapa tahu pas masuk Noi kurang. Duduknya paling belakang soalnya. Pink nggak ada. Karena kalau kita masuk duluan, nyampe juga duluan daripada yang lain. Nah, saya masuk ke dalam, pramugari Garuda lagi nunggu kan. Begitu lihat saya, rangkanya begini. Itu di sana. Ini. Oh, ini bawa apa? Saya berhenti stop. Oh, lah, gak kok seret. Ya kan masa dia tahu dah.
Loh, lah ijare kate suwe mosok anduke berhari-hari gak diumbah apa udah cecelan. Ya wis iki lho. Yang sing mau juga. Enggak usah bawa ini ya. Saya mau cerita. Sabar PI enaknya di mana yang dipakai. Jadi saya tunggu terakhir. Terakhir saya didatangi lagi. Pak, saya mau cerita Pak. Oke. Bapak itu kemarin cerita tentang pemain Travis yang berani to let go karena Tuhan itu catcher. Ya, saya cerita itu. Nah, saya kasih tahu saya pramugari, tapi takut terbang. Ya, buat nyuci duit. Hari ini pertama kali saya tidak takut terbang. Aduh. Karena saya tahu apapun yang terjadi, Tuhan akan pegang saya. Mari kita berdoa, saudara sekali. Terima kasih Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang adalah catcher kami. Setiap kali kami lepaskan pegangan kami, setiap kali kami merasa kami jatuh, kami tidak berdaya. Tuhan Engkau catcher yang baik, yang akan menangkap kami, memegang kami, membawa kami ke tempat yang tinggi, ke tempat yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap orang yang pada saat ini hadir di sini dan yang ikuti ibadah secara streaming. Kami yang dalam keadaan galau, kami yang tidak tahu mesti bagaimana, kami yang dalam keadaan bingung dan gelisah dan cemas. Tuhan, kiranya Engkau boleh berikan kepada kami keyakinan ini bahwa Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami sendirian. Masih akan pegang kami, tuntun kami tiba kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk percaya akan penyertaan-Mu dan pertolongan bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Kiranya pada hari bangkitlah iman dalam diri kami untuk mengalahkan semua pergumulan dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik. Berapa banyak yang diberkati Tuhan oleh sharing pagi hari ini? Yes. Iya. Sebelum kita menutup ibadah di pagi hari ini, saya mengajak Bapak Saudara kita boleh bangkit berdiri. Dan kita ingat-ingat ya, ada 3 step tadi apa? Pertama apa? Let's go. Yang kedua apa? Let's God. Yang ketiga apa? Let's go. Hah? Bapak Saudara, sebelum kita Ya gak baru sih, cuma enak pakai. Ya, kasih salam, bilang senang ketemu kamu, senang ketemu saudara, ketemu teman-teman yang lain. Ya. Baik. Iya. Mari kita Nggak keliru kasih orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu menyegarkan kami kembali. Kami dikuatkan. Baru sehingga kami sih. siap bangkit Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini. Dan Bapak Saudara, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan berkat daripada Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah yang single supaya kau berjumpa dengan orang yang tepat pada waktunya. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah kesehatanmu. Biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, serta penghiburan menyertai Ya, kita semua. dorong Sampai lagi. Tuhan Yesus Lagi. menyertai kita kembali. Dan semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.